Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatul Laila. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi sistem Pro Model. Pertama kita buka dulu untuk studi kasusnya ya. Untuk studi kasusnya, sebuah perusahaan industri bakery, PT Hikmat Penuh Berkat, memiliki cabang outlet bakery di Surabaya. Outlet tersebut cukup ramai pengunjung, di mana setiap pelanggan yang datang membutuhkan waktu memilih produk yang dibeli N10,05 sek. Perusahaan tersebut membuat ketentuan SOP pelayanan yang berlaku untuk operasional di outlet tersebut. Ketentuan tersebut diantaranya, staf kasir hanya diperbolehkan pelanggan menunggu antrian tidak boleh lebih dari N5,10 sek. Standar pelayanan pembayaran di kasir ditentukan maksimal paling lama N5,10 sek. Dengan menjalankan simulasi sistem Pro Model selama 8 jam, berapa pelanggan yang berhasil dilayani oleh staf kasir jika outlet tersebut disediakan 2 kasir. Nah, di sini kita buka untuk sistem Pro Modelnya ya. Jadi untuk tata letaknya seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik build. Kemudian kita atur dulu untuk general information-nya. Nah, di sini judulnya bisa dikasih bebas ya. Ini saya kasih judul sistem antrian pelayanan kasir. Nah, untuk graphic library-nya klik browse. Bisa pilih yang student. Ini kebetulan yang saya pilih adalah yang student. Seperti itu, kemudian klik open. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, klik build, kemudian atur location-nya ya. Klik location. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa ngatur mulai dari pintu masuk, jadi di mana posisi pelanggan masuk ke outlet. Di sini posisinya. Kemudian dari pintu masuk pelanggan langsung menuju ke etalase produk. Nah, etalase produk jadi pelanggan berbelanja produknya, ambil produknya. Kemudian langkah berikutnya masuk di antrian. Nah, ini untuk antriannya, dan langkah selanjutnya masuk di pelayanan kasir. Kemudian keluar. Nah, ini karena kita pakai 2 kasir, jadi untuk pengaturan location-nya kita buat bercabang seperti ini ya. Jadi ada antrian 1 dan antrian 2. Tapi di sini pelanggan di posisi etalase produk, di sini pelanggan berbaur jadi 1. Setelah di sini, mana yang lebih cepat datang, maka akan lebih cepat yang dilayani. Dari sini baru kita dari titik antrian 1 dan 2 di sini baru pelanggan akan dibagi 2 untuk pelayanannya. Nah, untuk pengaturan location-nya tinggal masukkan aja icon-iconnya seperti pada gambar ya. Kemudian untuk namanya bisa diganti. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita atur location-nya, jangan lupa biar lebih mudah untuk cara baca iconnya, bisa kita kasih nama atau tanda seperti ini. Jadi masuknya di ini ya, tinggal diklik tombol teksnya ini, kemudian tinggal kita bikin pengaturan seperti ini. Nah, cara untuk pengaturannya seperti ini, tinggal klik kanan, kemudian edit grafik. Nah, di sini tinggal diatur frame-nya mau dipilih seperti apa, kemudian untuk font-nya mau diatur seperti apa. Nah, seperti nanti tinggal diklik OK. Nah, di sini untuk ngedit namanya. Setelah location-nya diatur, kemudian kita klik build lagi.
kita masuk di entities. Nah, untuk entitasnya di sini kita pakai pelanggan ya, karena fokus kita adalah kepada pemberian pelayanan kepada pelanggan. Jadi seberapa banyak pelanggan yang berhasil kita layani. Jadi entitasnya kita masukkan pelanggan. Setelah entitiesnya kita setting, kemudian klik build lagi, kita masuk di part networks. Nah, di sini part network ini adalah alur nanti pada saat pelanggan datang, mulai dari datang sampai mereka keluar. Nah, jadi untuk alurnya tinggal nanti kita klik di sini, klik paths. Nah, itu kita tinggal tarik aja garisnya dari awal pelanggan masuk menuju ke etalase produk, kemudian lanjut ke antrian 1, kemudian ditarik lagi garisnya menuju ke kasir 1, kemudian tarik ke garis keluar. Nah, jadi kita aturnya mulai dari alur antrian 1 dulu. Jika alur antrian 1 sudah kita tarik, kita atur, kemudian kita masuk di alur antrian 2. Jadi bisa kita start mulai dari etalase produk. Jadi pada saat pelanggan selesai memilih belanjaannya, dari sini kita tarik garisnya lagi menuju ke antrian kedua, kemudian lanjut ke kasir 2 dan tarik garisnya ke keluar, seperti itu. Nah, untuk interface-nya tinggal diklik juga di tombol interface-nya ini. Ini tinggal di garis putus-putusnya ini, di titiknya ini kita tinggal tarik ke arah icon gambarnya seperti ini. Jadi ada 5 interface ya. Dari etalase produk ini titiknya, kemudian antrian 1, kemudian kasir 1. Ini di antrian 2 sama kasir 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kemudian langsung lanjut di build resource. Resource ini di sini adalah SDM yang kita butuhkan, SDM yang kita pakai. Jadi karena kita pakai kasir 2 kasir, di sini kita masukkan staf kasirnya 2 orang. Seperti ini ya. Nah, untuk pengaturannya kita klik di spek. Untuk kasir 1 dia posisinya di N4. Kemudian yang kasir 2 dia posisinya di N7. Jadi dia handle-nya di meja yang berbeda ya. Kita tinggal klik spek aja. Nah, kita pilih ini ada net 1, kemudian yang ini kita pilih net 4. Seperti itu, kemudian tinggal klik OK. Nah, setelah itu dilanjut yang staf kasir 2. Lakukan hal yang sama seperti ini. Jika sudah, kemudian lanjut kita ke level dulu sebelum ke processing. Untuk levelnya di sini adalah kedatangan entitasnya ya. Jadi proses berjalannya pelanggan pada saat masuk. Nah, jadi kita settingnya seperti ini. Pergerakan pelanggan pada saat masuk, mereka adalah alurnya menuju ke etalase produk. Jadi kita masukkan settingannya untuk entity-nya pelanggan, location-nya kita pilih etalase produk. Untuk quantity each other-nya dimasukkan aja angka 1. Occurrence-nya infinite ya. Artinya tidak terhitung atau tidak terbatas. Frekuensinya kita masukkan juga 1. Nah, kemudian pergerakan pelanggan dari etalase produk, dia menuju ke antrian. Antara mereka masuk di antrian 1 dan antrian 2. Jadi settingannya kita masukkan antrian 1 dan antrian 2. Jangan lupa pergerakannya untuk yang diklik masuk juga ya. Jadi awal pergerakan pelanggan adalah masuk, kemudian menuju ke etalase produk, kemudian menuju ke antrian 1 dan
Nah, jadi untuk arrivalnya, pengaturannya dari pelanggan masuk, kemudian menuju ke etalase produk, kemudian lanjut ke antrian 1 atau antrian 2. Jadi pengaturannya kita buat antrian 1 dan antrian 2 seperti itu ya. Kemudian jadi kita bikin 2 kali settingan. Yang pertama dari etalase produk ke antrian 1 menuju ke kasir. Kemudian setting lagi sama juga menuju ke etalase produk, kemudian ke antrian kedua dan masuk ke kasir seperti itu. Nah, setelah kita atur arrivalnya, baru kita terakhir masuk di processing. Nah, processing di sini adalah proses operasional dari saat pelanggan datang. Jadi sesuai ketentuannya tadi ya. Di sini staf kasir hanya diperbolehkan pelanggan menunggu antrian tidak boleh lebih dari N 5,10 sek. Dan standar pelayanan pembayaran di kasir ditentukan maksimal paling lama N 5,10 sek. Nah, di sini nanti akan pengaruh pada pengaturan yang di move logic sama operationnya. Nah, kita mulai dari awal dulu, kita setting dulu processingnya untuk alur yang di antrian 1 dan kasir 1. Jadi di sini kita masukkan, tinggal klik di sini entity-nya, kita masukkan pelanggan. Kemudian location-nya adalah dia menuju ke masuk dulu ya. Jadi kita masuk, pilih masuk. Outputnya adalah dari masuk outlet dia menuju ke etalase produk. Nah, outputnya tetap pada pelanggan, destination-nya adalah ke etalase produk. Nah, di sini move logic-nya bisa kita atur, tinggal kita klik aja move for N 2,10 sek. Ini yang artinya adalah waktu perpindahan pelanggan dari pintu masuk menuju ke etalase produknya. Jadi membutuhkan waktu N 2,10 sek seperti itu. Kemudian dari etalase produk kita lanjut ke processing selanjutnya, yaitu tetap di entities-nya pelanggan. Location-nya kita atur etalase produk. Nah, dari etalase produk di sini kita masukkan operation-nya, di mana di sini tertera di mana setiap pelanggan yang datang membutuhkan waktu memilih produk yang dibeli. Nah, ini waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk berbelanja. Jadi untuk memilih produknya di N 10,05 sek ya. Nah, itu kita masukkan di operationnya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah proses operation dari pelanggan memilih produk. Jadi waktu yang dia butuhkan ya. Nah, setelah itu masuk di outputnya. Output tetap kita pilih pelanggan. Destinasinya dia menuju ke antrian 1. Jadi setelah memilih produk dia langsung masuk ke antrian 1. Nah, di sini move logic-nya kita buat 2 detik seperti ini. Nah, ini move logic. Jadi untuk move logic-nya kita kasih keterangan move for 2 sek. Artinya adalah waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menuju ke antrian itu 2 detik. Kita buat seperti itu ya. Jadi dari etalase produk menuju ke antriannya itu membutuhkan waktu 20 detik. Setelah itu kemudian kita langsung masuk ke settingan berikutnya. Dari antrian 1 menuju ke kasir, di mana pada saat di posisi antrian 1 ini pelanggan masih harus menunggu untuk antri dilayani oleh kasir, di mana ketentuannya ini ya, kasir hanya diperbolehkan pelanggan menunggu antrian tidak boleh lebih dari 5,10 sek. Nah, di sini kita pilih entitasnya pelanggan, location-nya antrian 1 masih tetap sama. Nah, di operation-nya ini
kita masukkan pengaturan wait and 5,10 sek, yang artinya adalah proses menunggu. Nah, kemudian menuju ke outputnya tetap pada pelanggan, destinasinya menuju ke kasir 1. Jadi dari antrian 1 ke kasir 1, ya. Kemudian lanjut di settingan berikutnya. Dari kasir 1, pelanggan dilayani oleh staf kasir. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah standar pelayanan pembayaran di kasir ditentukan maksimal paling lama N 5,10 sek. Nah, di sini kita atur operationnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perusahaannya, yaitu menunggu 5,10 sek untuk dilayani oleh kasir. Setelah proses dilayani oleh kasir, kita masuk di outputnya. Outputnya adalah ke pintu keluar. Nah, seperti ini. Kita buat aja logiknya untuk pelanggan membutuhkan waktu dari kasir menuju ke pintu keluar yaitu 5 sek. Setelah itu di settingan berikutnya kita setting lagi bawahnya menuju ke antrian keluar, location-nya menuju ke keluar, dari outputnya tadi menuju ke pintu keluar. Nah, ini yang bawahnya kita setting dari pintu keluar menuju ke outputnya yaitu destinasinya exit, yang artinya adalah pelanggan sudah posisi di luar toko, seperti itu. Nah, untuk jalur atau alur antrian yang kedua, kita lakukan settingannya hal yang sama ya, seperti ini. Hanya bedanya adalah location sama destinasinya itu mengarah ke antrian 2 dan kasir 2. Untuk exitnya tetap sama. Dan untuk pengaturan operationnya, waktunya pun juga sama. Nah, jika sudah, kita mulai klik running. Jangan lupa untuk diklik save and run. Nah, seperti ini. Ini artinya berhasil untuk running ya. Kita coba durasinya diperlambat. Nah, seperti ini kurang lebih. Pergerakan pelanggan kita mulai dari pintu masuk menuju ke pintu keluar. Ini bisa dilambatin lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika selesai running, maka akan keluar seperti ini. Do you want to see the results? Yang artinya adalah kita lihat hasilnya untuk statiknya ya. Kita klik yes. Nah, di sini akan muncul, kita klik dari location-nya ya. Nah, di sini tertera. Nah, total entries ini adalah pelanggan yang berhasil masuk. Nah, ini keluar outputnya ini adalah jumlah pelanggan yang berhasil kita layani. Nah, blockage-nya ini masih oke ya. Jadi presentasinya dia masih kecil. Jadi ini kita tidak boleh lebih besar dari ini, dari operationnya untuk presentasinya. Jadi ini masih oke. Nah, kurang lebih sekian untuk tutorial dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.